またワンパンで終わっちまった。クソだね。 Kadang manusia berjuang sekuat tenaga untuk jadi luar biasa. Tapi begitu dia sampai di puncak, justru yang dia temukan bukan kebahagiaan, melainkan kehampaan. Begitu juga dengan Saitama, seorang pria biasa yang berlatih dengan cara sederhana. 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan lari 10 km setiap hari. Tanpa istirahat, tanpa kompromi. Latihannya kelihatannya sepele, tapi justru karena konsistensi sederhana itulah dia jadi tak terkalahkan. Dan disitulah ironi kehidupan dimulai. Karena waktu semua tujuan sudah tercapai, hidupnya kehilangan rasa. Saitama terlalu kuat sampai tidak lagi merasakan tantangan. Setiap musuh kalah dengan satu pukulan. Dan pada akhirnya dia bukan lagi berjuang untuk menang, tapi untuk merasakan sesuatu. Bukankah kita juga begitu? Seringkali mengejar sesuatu dengan seluruh tenaga, tapi ketika sudah tercapai, justru muncul pertanyaan. Lalu, apalagi setelah ini? Lalu Saitama masuk ke Asosiasi Pahlawan, lembaga resmi yang mengatur para penyelamat dunia. Ia ikut tes dan diterima, tapi hanya di kelas C, kasta paling bawah. Padahal kekuatannya jauh melampaui siapapun di sana. Namun ia tak peduli, karena baginya pengakuan bukanlah tujuan. Yang penting dia tetap jadi dirinya sendiri. Disinilah Saitama jadi simbol orang-orang yang tak perlu pembuktian eksternal. Dia tahu nilainya sendiri, walau dunia belum mengakuinya. Kadang kita juga begitu. Kerja keras, berjuang tulus, tapi sistem hanya menilai dari angka, gelar, dan reputasi. Namun, nilai sejati seseorang gak pernah ditentukan oleh peringkat, melainkan oleh ketulusan di balik tindakannya. 挫折してる暇があるなら前に進んだ方がいいぜ。 Di sisi lain, ada Genos, muridnya Saitama, seorang cyborg muda yang dipenuhi dendam. Ia masuk asosiasi dan langsung diterima di kelas S, kasta tertinggi. Ironis, sang guru di bawah, tapi sang murid di atas. Namun Genos tidak sombong. Ia justru semakin hormat pada gurunya, karena ia tahu peringkat tinggi tidak selalu berarti paham makna sejati kekuatan. Genos adalah cermin dari kita, yang seringkali berjuang keras, tapi belum sepenuhnya mengerti untuk apa perjuangan itu. Dia punya semangat besar, tapi hatinya masih gelisah, karena obsesi seringkali menutupi kedamaian. Lalu ada King, manusia yang dijuluki pahlawan paling kuat di dunia. Padahal kenyataannya, dia hanyalah orang biasa yang kebetulan selalu ada di tempat kejadian setelah Saitama menyelesaikan pertarungan. Dunia menyanjungnya, media memujanya, tapi di dalam dirinya, King hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. King adalah simbol kebohongan sosial yang lahir dari ekspektasi. Kita pura-pura kuat, pura-pura tahu arah, pura-pura hebat, padahal di dalam kita cuma pengen diterima. Kadang dunia nggak butuh kebenaran, tapi butuh figur untuk diidolakan. Dan kita sering tanpa sadar jadi bagian dari kepalsuan itu. Kemudian ada Bang atau Silver Fang, seorang master bela diri tua yang mewakili kebijaksanaan dan tanggung jawab. Ia paham betul bahwa kekuatan tanpa kendali hanya akan melahirkan kehancuran. Bang pernah gagal mendidik muridnya, yaitu Garou, yang akhirnya memilih jalan berbeda. Garou merasa dunia ini tidak adil. Ia muak melihat pahlawan yang dieluk-elukan, sementara monster selalu dianggap jahat tanpa alasan. Ia ingin membalikan dunia
menjadi monster yang bisa mengalahkan para pahlawan. Tapi di balik amarah itu, Garou cuma ingin dipahami. Dia bukan pembawa kehancuran, tapi korban dari sistem yang tak pernah benar-benar mendengar. Garou adalah simbol manusia yang kecewa pada kebaikan palsu, yang lelah dengan ketidakadilan sampai akhirnya kehilangan jati dirinya sendiri. Dan di atas semua itu, ada asosiasi pahlawan, lembaga yang dibangun untuk melindungi dunia. Namun semakin besar kekuasaannya, semakin ia terjebak dalam politik, ego, dan pencitraan. Kelas pahlawan diatur seperti selebriti, ranking jadi ukuran nilai manusia, dan niat baik perlahan berubah jadi bisnis. Asosiasi ini adalah cermin masyarakat modern, di mana kebaikan sering diukur dari popularitas dan keikhlasan tersingkir oleh reputasi. One Punch Man bukan cuma kisah pahlawan yang terlalu kuat, tapi tentang manusia yang kehilangan makna di tengah kekuatan dan sistem yang ia bangun sendiri. Saitama mengajarkan bahwa kekuatan tanpa arah adalah kehampaan. Genos mengingatkan bahwa ambisi tanpa kedamaian adalah penyiksaan. King menunjukkan bahwa pengakuan tanpa kejujuran adalah beban. Garou menegur kita bahwa kekecewaan yang tak disembuhkan bisa berubah jadi kebencian. Dan asosiasi pahlawan mengingatkan bahwa sistem sehebat apapun bisa kehilangan jiwa kalau manusia di dalamnya kehilangan hati. Pada akhirnya, semua tokoh di One Punch Man sedang mencari hal yang sama, yaitu makna. Bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tetap manusia, meski dunia memaksa mereka jadi sesuatu yang lebih dari manusia. Mungkin di dalam diri kita masing-masing ada sedikit Saitama yang merasa hampa, ada Genos yang terus berjuang, ada King yang menutupi ketakutan, ada Garou yang ingin dimengerti, dan ada Bang yang mencoba menebus masa lalu. Dan mungkin yang kita cari selama ini bukan kekuatan luar biasa, tapi ketenangan di dalam diri sendiri. Karena sejatinya, pahlawan sejati bukan yang bisa meninjuk monster, tapi yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. 明日のことは明日の俺に任せよう。 Makasih udah nonton sampai akhir. Gak banyak yang tahan buat nyelam sedalam ini. Dan kalau lu masih di sini berarti kita sama-sama nyeri makna. Gua gak ngejar algoritma, gak maksa buat like atau subscribe. Tapi kalau lu lakuin, mungkin beranda lu bakal jadi tempat yang lebih tenang dari biasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri, jaga pikiran, dan jangan lupa istirahat dari bisingnya dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.